Sekarang kita mulai tema utama kita, hubungan antara agama dan ekonomi. Yang pertama kita lihat tipe-tipenya ya, tipe-tipe hubungannya. Ada orang yang pertama menganggap agama yo agama, ekonomi yo ekonomi. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti jangan-jangan mengekonomikan agama apa mengagamakan ekonomi misalnya. Wis biar jalan sendiri-sendiri sajalah. Nah, itu paradigma pertama, paradigma independen. Yo kalau pas dagang yo saya perhitungan Pak, untung rugi. Kadang-kadang nipu-nipu sedikit ndak apa-apa, wong ekonomi. Tapi kalau agama ya ndak boleh. Kalau agama ya harus jujur. Nah ini pandangan independen. Pokoknya agama jangan ikut campur dalam ekonomi. Ekonomi punya logika sendiri, agama punya logika sendiri. Nah itu makanya kadang-kadang orang kalau ada kasus apa, lo lihat konteksnya dong, itu kan konteksnya ekonomi misalnya. Nah, itu pandangan independen. Jadi agama ya agama, ekonomi ya ekonomi. Ya banyak yang punya pandangan begini. Kalau dalam tradisi modern kadang-kadang pandangan independen ini disebut cara berpikir sekuler. Jangan dicampur-campur antara agama dan ekonomi. Ada yang kedua, agama mempengaruhi ekonomi. Ya bisa secara positif, bisa secara negatif. Misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu pandangan-pandangan agama yang nanti mengintervensi kehidupan ekonomi. Dalam Islam misalnya ada yang jelas secara formal, jual beli boleh tapi riba jangan ya. Nah itu agama masuk ke ranah ekonomi. Jadi dari sisi nilai misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu, agama menyuruh kita jujur, menyuruh kita tidak berlebihan, menyuruh kita hemat, menyuruh kita rajin, tekun. Ini kan hubungannya sama ekonomi semua. Jadi, ya nanti termasuk kasus yang diangkat oleh Max Weber ini, bagaimana agama mempengaruhi ekonomi. Dari sisi bentuknya juga, kadang-kadang agama kan jual beli yang ini boleh, tapi jual beli yang semacam ini tidak boleh. Kalau yang ini haram, kalau yang ini boleh, halal. Nah, itu juga agama masuk ke ranah ekonomi. Termasuk yang secara negatif misalnya pandangannya Karl Marx. Karl Marx itu melihat agama mempengaruhi ekonomi. Pengaruhnya di mana? Agama ini sering membuat orang pasif, tidak agresif. Makanya Karl Marx kan menyebutnya kontroversial sekali. Bagi Karl Marx agama itu disebut candu. Candu itu kan membuat orang teler, lupa situasi konkretnya, hidup di langit, lupa kehidupan di bumi, melayang-layang. Nah, bagi Karl Marx, orang beragama itu sering kayak orang mengkonsumsi candu. Hidupnya tidak konkret. Harusnya dia bangkit melawan penindasan, harusnya dia memperjuangkan ketertinggalan sosial budaya ekonominya, tapi kadang-kadang agama membuat orang jadi pasif. Sudahlah, pasrah saja, Gusti Allah sing ngatur. Tuhan tidak tidur, tenang saja. Atau ya dunia memang ujian bagi orang beriman. Kesuksesannya itu besok di akhirat. Akhirnya kamu tidak berjuang-berjuang. Itu yang dikritik oleh Karl Marx sebenarnya. Agama membuat kita kayak orang kecanduan, kayak orang sakau. Nah, kritiknya di situ sebenarnya. Nah, ini kan contoh bagaimana ternyata perilaku agama mempengaruhi ekonomi. Yang lain dagang semangat, bikin promo, bikin iklan kemana-mana. Kok enggak bikin iklan mas? Alah, rezeki sudah ada yang ngatur.
Nggak usah pakai iklan juga nggak apa-apa. Kalau rezeki pasti datang. Ayo kalah. Nah ini berarti apa? Agama juga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Ini relasi jenis kedua. Ada relasi jenis ketiga kebalikannya. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama. Oh ini contohnya banyak. Ekonomi mempengaruhi perilaku agama itu ya kapan-kapan boleh kamu teliti ya. Beda keberagamaan orang kaya dan orang miskin misalnya. Gimana orang yang banyak uang keberagamaannya gimana? Semakin berkualitas apa justru semakin kendor apa? Nah, itu pengaruh ekonomi. Kalau kamu lagi akhir bulan duitnya mau habis, wah, sholatnya kusut sekali sambil nangis-nangis. Kamu kalau berdoa sambil nangis-nangis kalau ada masalah, duitnya mau habis. Ya Allah, rezeki ya Allah kan gitu. Tapi begitu duitnya pas banyak, terus santai-santai. Sudah tidak terlalu butuh Allah lagi, duitnya oke. Ternyata ekonomi berpengaruh juga dalam agama. Jadi ya banyak, contohnya macam-macam lah selain yang saya sebut tadi. Coba perhatikan kondisi ekonomi dan efeknya. Ya kadang-kadang orang karena ekonominya terjamin terus bisa beli buku, ilmunya tambah, bisa kemana-mana nyari ustadz, ikut kajian. Gitu ya. Pengaruh ekonomi terhadap agama. Sekarang banyak kelompok-kelompok pengajian. Oh itu terus setiap kelompok terus diwajibkan beli seragam. Pakai seragam, kalau ngaji harus pakai seragam, kalau enggak pakai seragam. Akhirnya kan yang enggak kuat beli seragam terus minder, seragam ngaji, wis. Enggak jadi ngaji dia. Nah, ekonomi berpengaruh dalam agama. Kadang-kadang juga orang menilai keberagamaan kan secara artifisial. Dari konkretnya, wow ini orang soleh ini pakai baju-baju orang soleh. Baju kokonya mahal, sorbannya luar biasa, langsung impor dari Timur Tengah. Kemudian, itu kan, tapi ini ekonomi juga. Kalau kamu ekonominya tidak kuat, tidak bisa beli itu. Jadi pengaruh ekonomi dalam perilaku agama.